Kita harus bisa menunda kesenangan, yaitu jangan boros, simpan uangnya, tabung, investasi. Kita banyak banget tuh sering mendengar hal tersebut tapi bingung. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk merealisasikan dan melakukan investasi tersebut? Ada beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui ketika Anda ingin melakukan penundaan kesenangan. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Buat Anda yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol di bawah ini agar Anda bisa mendapatkan update setiap minggunya video terbaru dari kami. Saya yakin Anda tentunya sudah sering mendengar bahwa kita harus bisa menunda kesenangan, yaitu jangan boros, simpan uangnya, tabung, investasi. Nah, kita banyak banget tuh sering mendengar hal tersebut tapi bingung. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk merealisasikan dan melakukan investasi tersebut? Nah, sebelumnya saya sempat live waktu itu. Anda bisa tonton replay video live-nya di channel YouTube Business Cost yang ada di sini. Nah, tapi saya akan mengulang kembali agar Anda mendapatkan poin-poin penting sehingga Anda bisa melakukannya secara langsung dan mempraktekannya. Ada beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui ketika Anda ingin melakukan penundaan kesenangan. Yang pertama adalah Anda harus memiliki goal dan tujuan yang jelas. Supaya Anda memahami kenapa Anda harus menunda kesenangan Anda untuk mencapai goal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga harus memahami berapa persentasi dan pembagian dari penghasilan Anda yang ingin Anda investasikan atau Anda tunda kesenangannya untuk dialihkan ke investasi tadi. Misalkan, Anda memiliki penghasilan 10 juta rupiah. 5 jutanya Anda sisihkan untuk biaya operasional dan biaya hidup Anda. Kemudian Anda masih tersisa 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah ini Anda bagi lagi. 30%-nya mungkin untuk investasi, 20% untuk investasi, 10%-nya itu Anda masukkan untuk investasi di otak Anda atau investasi ilmu. Ya, sehingga Anda tidak salah ataupun mengalami kerugian di investasi yang Anda jalankan atau Anda tabung tersebut. Nah, kemudian sisanya apa? Sisanya untuk Anda senang-senang. Nah, biasanya ada beberapa teman kita yang di luar sana, mereka nggak pakai buat senang-senang, mereka investasikan lagi masuk ke 20% tadi untuk diinvestasikan ke ilmu maupun bisa jadi ke investasi bisnis yang mereka ingin tanamkan. Nah, itu poin keduanya ya. Nah, poin ketiganya adalah melakukan hal tersebut secara konsisten selama minimal 3 tahun. Kenapa minimal 3 tahun? Karena kalau 1 tahun aja biasanya uangnya nggak kerasa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah selain uangnya nggak kerasa, tentunya nilai investasi Anda tidak begitu bertumbuh atau saya sebutkan di sini adalah kenaikan investasi Anda belum signifikan. Nah, makanya penting banget kenapa 3 tahun pertama itu adalah menentukan dan akan membentuk karakter Anda menjadi orang yang lebih suka investasi dibandingkan menghabiskan uang. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tapi di luar sana banyak juga orang-orang yang perlu investasi itu menunda kesenangan sampai 5 tahun, 10 tahun. Nah, ada juga yang 1 tahun udah emang dia udah kuat banget gitu, dalam arti dia sudah bisa mengatur emosi maupun pengelolaan keuangannya sudah lebih baik alias dia sudah melek finansial. Nah, semoga beberapa tips tadi bisa membantu Anda untuk menjadi patokan dan melakukan action untuk menunda kesenangan demi masa depan dan tentunya untuk keluarga dan anak Anda. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. Buat Sobat Cospreneur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi video-video terupdate dan terbaru dari kami. Dan tentunya, Anda juga akan mendapatkan notifikasi ketika kita sedang mengadakan live secara langsung untuk sesi tanya-jawab maupun untuk konsultasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. See you!